Aku menagih ke sana itu bang, nasabahnya itu udah menunggak 7 bulan ya. 7 bulan menunggak dia ini. Saya nagih ke sana itu dengan berpikirnya ya saya nagih, ya menagih, tujuannya menagih. Nah, di sana saya dalam perjalanan itu kan gelap, kanan kiri sawit semua kan. Iya. Sawit semua. Saya lindas ular. Itu aku sampai di sana, di halaman rumahnya. Aku sampai matiin motor. Nah pas aku standar motor nih, dia ada di sampingku. Kok sapu anak? Pak saya ini nggak nabrak manusia tuh, saya cuma nabrak ular. Dia bilang ya itu sapu anak. Terus bikin masalah besar dan saya. Singkat cerita, si bapaknya anak adat ini, si kepala suku ini, yang bantu berdoa itu, dia bilang ke saya, kenapa kau melawan saya? Kenapa kau tidak mau dengar sapu arahnya? Sekarang dia sudah mau tidak terima kau punya permintaan maaf. Yeah. Saya shock dong kan. Dia bilang begini, kau tahu tidak siapa ini? Pace ini siapa? Dia itu Suanggi. Dia itu satu keluarga, suami, istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kecuali anak keempat. Mereka semua itu pengguna ilmu hitam. Halo pasukan Landar Malam, belakangan ini berita soal mata elang itu lagi panas banget ya, apalagi setelah kasus di Kalibata kemarin. Nah, kita kan biasanya melihat beberapa oknum itu sangar ketika menagih nasabah, tapi kali ini gue kedatangan narasumber seorang debt collector yang justru dia ini mendapatkan teror dari nasabahnya sendiri. Dan cerita ini masih ada hubungannya dengan urban legend yang ada di Papua, guys. Kebetulan di sini udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja, namanya Mas Gio. Halo Mas Gio, apa kabar Mas? Puji Tuhan baik. Baik ya? Ya Mas. Makasih banyak udah jauh-jauh dari Papua ya. Siap Mas. Udah datang ke sini ke studio. Oh. Nah, jadi Mas Gio ini adalah seorang penagih angsuran di daerahnya ya. Benar. Dan ada satu kejadian yang katanya itu lumayan cukup gempar tentang satu-satunya nasabah yang Mas Gio tagih. Bener itu? Bener. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini Mas, itu gempar banget tuh. Sampai di perusahaan yang aku kerja kemarin itu, satu kantor tuh tahu. Bahkan eksternal tuh kayak Matel yang disewa sama perusahaan. Orang luar yang mau narik mobil gitu, itu disewa sama perusahaan saya untuk narik si nasabah punya unit ini. Oke. Nah, tapi setelah itu baru mereka percaya dengan apa yang saya alami gitu. Oke. Jadi rame lah intinya. Rame. Sampai satu perusahaan tuh tahu semua. Tahu semua. Dan itu kepala adat di daerah situ bilangnya, ini beliau atau nasabah yang saya pergi nagih ini adalah sosok Suanggi yang paling ditakuti di daerah situ. Iya. Diseganilah sama orang-orang situ. Iya. Aku pernah dengar sih tentang mitos makhluk Suanggi ini, dan emang benar-benar serem lah ya, ngeri banget ya. Dan juga bang, aku udah ritual di sana, di depan rumah si nasabah nih. Tapi sampai sekarang nggak ada efek apa-apa. Masih diganggu. Masih diganggu. Ngeri banget ya. Mudah-mudahan nggak sampai sini ya. Aman. Oke, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Landar Malam, kalian bisa DM ke Instagramnya Landar Malam atau hubungi nomor WA yang ada di bawah ini untuk kalian kirim voice note. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman atau pasukan Landar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Gio mengenai makhluk atau mitos Suanggi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Banjir bandang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan musibah bencana ini banyak memakan korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, bahkan sulit memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang kritis. Lalu untuk membantu dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, Landar Malam mengajak teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezeki dan berdonasi bersama Landar Malam. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung aja kunjungi link kitabisa.com di bawah ini, atau linknya itu gue taruh di caption atau deskripsi ya guys. Bersama Landar Malam,
Mari kita peduli sesama saudara kita di Indonesia. Jadi itu aku 2024. Heeh. Itu aku mengawali karir di dunia leasing ya. Mm-mm. Nah, di dunia leasing itu aku bekerja di suatu perusahaan leasing yang meminjamkan dana dengan jaminan BPKB mobil dan motor. Mm-mm. Aku nggak mau sebut nama perusahaannya kayak. Ya, nggak apa-apa. Menjaga privasi mereka juga. Betul. Dan di awal tahun 2024 itu saya bekerja sebagai debt collector, di mana saya menagih angsuran yang menunggak gitu. Mm. Dan ini nasabah, saya ditugaskan untuk menagih nasabah di kabupaten. Di Kabupaten Jayapura, di mana nama daerahnya itu saya sebutlah Arso. Di situ Arso. Itu kayak distrik lah, mereka distrik sendiri gitu. Aku menagih ke sana itu bang, nasabahnya ini udah menunggak 7 bulan ya. 7 bulan menunggak dia ini. Oke. Memang udah bermasalah banget. Nasabahnya. Kacau itu. Ah, Udah kacau. merah tuh. Merah lah. Iya. Oh, itu udah mungkin ya silik OJK-nya juga kena pastilah. Iya. Saya nagih ke sana itu dengan berpikirnya ya saya nagih. Ya menagih. Tujuannya menagih. Saya pergi itu sore ya ke rumah nasabah ini. Saya pergi sore, itu butuh perjalanan 2 jam. Nama nasabahnya siapa? Jadi pas saya pergi menagih dia itu saya pergi jam 5 sore, saya sampai di sana tuh jam 7, 2 jam perjalanan. Ketika dalam perjalanan itu kan di sana tuh hutan sawit tuh punyanya PT Raja Wali. Nah, di sana saya dalam perjalanan itu kan gelap, kanan kiri sawit semua kan. Iya. Sawit semua. Saya lindas ular. Gak gede sih, ya segini lah. Gak sampai semeter juga sih. Jadi kecil aja kecil. Saya lindas ular. Salahnya saya nggak berhenti untuk buang bangkai itu ke samping jalan. Oke. Karena saya mikir kejar waktu kan. Karena saya memutuskan untuk tetap jalan aja. Tetap jalan ke rumah nasabah. Sebelum sampai ke rumah nasabah, Kak, itu dari jauh saya lihat kan luas rumahnya. Halamannya tuh luas banget. Luas terus rumahnya rapi gitu. Maksudnya rumah toko. Itu aku sampai di sana, di halaman rumahnya. Aku sampai matiin motor. Nah, pas aku standar motor nih, itu aku kan pertama yang tadi aku bilang aku sampai sana tuh sepi kan. Iya. Sepi tapi apa yang luas rumahnya. Sampai di sana aku standar motor. Aku kaget di sebelah gua ada orang. Si nasabah ini. Padahal aku datang tadi tuh sepi. Si nasabahnya? Serius. Aku datang tuh rumah sepi. Sepi. Tapi pas aku nyampe depan halaman rumahnya, baru standar motor. Dia ada di sampingku. Serius. Jadi pas aku matiin motor, aku kaget kan. Kaget ya, namanya berpikir, oh mungkin dia ini baru pulang. Di sana tuh biasanya mereka tuh suka, apa bahasanya ya, berkebun lah. Berkebun. Aku berpikir positif aja, mungkin habis berkebun gitu kan. Dia ngomong, kamu, bahasa logat Jakarta itu kamu ngelindas anak saya. Tapi kalau logat Papuanya, kau lindas apa anak? Ya aku berpikir, ya aku kesini nggak nabrak apa-apa kecuali ular itu kan. Iya. Terus aku ngomong, Pak saya ini nggak manusia tuh, saya cuma ular. Dia bilang, ya itu sapu anak. Terus bikin masalah besar dan saya. Nah itu logat Papuanya. Kalau logat Jakarta, kamu udah bikin masalah besar sama saya nih. Gitu. Ya, saya kaget dong gitu. Dia marah, dia bilang, saya tidak mau tahu, kok beli pinang sama kopi. Kok kasih ke saya, buat saya makan sama saya minum. Ya. Tapi kan di situ kios jauh kan. Jauh itu buat jalan kaki itu bisa sejam buka ke kios tuh. Kios tuh warung ya, warung. Aku bilang, ya sudah Pak, tunggu saya beli dulu, saya pakai motor, saya beli. Itu saya naik motornya 30 menit ke kios. Emang jauh ya? Jauh. Nah pas saya pergi beli itu, saya beli kopi sama pinang kan, untuk nebus kesalahan saya lah istilahnya. Saya pergi beli kopi sama pinang, saya balik, saya ketemu sama satu orang, seumuran sama saya lah, sepantaran sama saya. Dia berhentiin saya di jalan. Dia kasih tangannya gini berhenti. Terus saya berhenti kan, saya tanya, gimana Pak? Dia bilang, mau kemana? Saya mau ke rumahnya Pak. Nasabah saya menunggak di perusahaan saya gitu. Iya. Loh, di sana nggak ada orang. Sudah lama rumah itu kosong. Itu kaget saya. Saya kaget loh. Kaget saya. Saya bilang, loh, saya baru dari sana Pak. Saya bilang, nah di sana tidak ada orang ada. Langsung dia bilang, kok sudah ketemu dia kah? Nah ini saya pakai logat Papua nih. Kok sudah ketemu dia? Saya bilang, sudah. Saya udah ketemu, bicara malah ngobrol sama si nasabah ini. Dia bilang,
Aduh. Nah, ternyata orang yang berhentiin saya ini dia anak adat di situ. Nah, anak adat itu bapaknya itu punya gelar di kampung, Ondo Afi. Ondo Afi itu apa? Ondo Afi itu kepala kampung di situ. Gitu. Dia bilang ke saya, beli kopi sama pinang. Dia yang tanya ke saya bilang, iya benar. Antar sudah, antar. Tapi kalau ada apa-apa, kau cari saya. Saya punya rumah tidak jauh dari beliau punya rumah ini, Asabay. Saya bilang, oh ya, memang di sana tuh kan rumahnya tuh berdekatan ya, tapi bukan kayak kompleks ya. Iya, iya. Itu betul-betul perdesaan, rumahnya dari kayu semua. Dan itu jaraknya untuk ke rumah-rumahnya itu lumayan dekat lah. Jadi aku bisa lihat lah orang-orang kalau tetangga-tetangga bisa lihat. Yeah. Jadi aku bilang, ya Pak saya izin ya saya antar dulu ya. Gitu. Saya pas balik ke rumah kan, itu kan tadi aku bilang pertama, rumahnya ini luas, bersih. Enggak, kakak percaya nggak pas aku sampai sana tuh rumahnya tiba-tiba alang-alangnya udah tinggi. Tahu alang-alang nggak? Iya tahu. Alang-alangnya tinggi. Pas pertama aku pergi itu nggak ada alang-alang setinggi itu. Iya. Nggak ada alang-alang setinggi itu. Dan pohon pinang banyak banget. Di situ? Di situ, di depan rumahnya. Terus rumahnya jadi kayak nggak keurus. Jadi kayak rumah hantu. Terbengkalai ya? Terbengkalai ya. Maksudnya aku berpikirnya, kecuali aku perginya sebulan ke kios, terus baliknya sebulan lagi, wajar lah. Gitu. Aku baru pergi 30 menitan, 35 menit lah Kak, sambil ngobrol sama beliau tadi kan yang anak adat itu. Balik rumahnya udah beda. Itu aku dari ujung kaki sampai belakang leher merinding semua. Pastilah itu. Salahnya aku nggak taruh kopi sama pinang. Aku langsung pulang, starter motor pulang. Oke. Aku salahnya di situ. Oke. Aku pulang. Kenapa aku bilang salah? Nah ini aku mau lanjut ceritanya ini. Oke, pulang. Aku pulang itu Kak. Aku bilang kan butuh waktu perjalanan 2 jam ya. 2 jam. Aku pulang itu jam 8:30 malam Kak. 8:30 malam dalam perjalanan. Berarti seharusnya sampai jam 11 malam. Aku sampai rumah jam 3 pagi. Boleh diceritain apa yang terjadi? Gini. Dalam perjalanan itu aku rasa seperti sama kayak aku pergi ke rumah beliau. Aku di jalan tuh kayak melamun gitu. Kayak melamun, kayak mungkin berpikirnya, apa sih yang terjadi barusan gitu. Syok lah, maksudnya pergi, tiba-tiba rumahnya berubah. Dibilang saya orang anaknya atau anaknya gitu. Ya saya, mungkin karena kepikiran, jadi sampai berpikir 2 jam itu ternyata sampai ke rumah itu jam 3 pagi gitu. Ke rumah itu jam 3 pagi, tiba jam 3 pagi. Karena saya berusaha berpikir positif ya, istilahnya mungkin saya kecapean, jadi saya mengalami kejadian seperti itu. Saya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan mandi. Saya mandi, saya berusaha berpikir positif lah, nggak mungkin lah, mungkin saya kecapean atau gimana. Saya mandi, saya punya 1 anjing. Anjing saya ini anjing paling jinak banget, sama orang lain aja nggak pernah gigit ya. Saya masuk mandi, saya keluar dari kamar mandi, anjing saya lihat saya tuh menggeram. Anjing bilang gitu, mau gigit saya. Saya bilang, ini kenapa nih dia nih kan? Aku manggil namanya, Arman, nama anjingku Arman ya. Nanti kalau ada yang tersinggung minta maaf ya. Namanya Arman soalnya. Jadi iya. Maaf. Jadi pas di luar ekspektasi. Aku manggil Arman, masih menggeram dia. Nah aku jalan lah mau ke kamar kan. Digigit saya. Digigit. Ini bekasnya masih ada. Bekas gini, lubangnya 2 nih. Kenceng itu berarti gigit ya? Gigit beneran itu ya? Gigit beneran. Bukan gigit bercanda ya? Enggak, gigit nempel di kaki gitu. Jadi karena refleks kan namanya kaget, aku narik kaki. Nah itu mungkin tambah jadi gede tuh loh kayaknya. Oh iya. Nah, aku pas narik kaki aku marah kan. Aku mau tendang juga, namanya makhluk hidup, kasihan. Iya, jadi kasihan si Arman. Ya, si Arman anjingku ini. Iya. Jadi aku pas digigit tuh, aku narik kaki, aku marah lah. Nah ibuku keluar dari kamar, kenapa gini? Si Arman gigit saya mah. Mama bilang, mungkin kok bau apa kah gitu kan. Namanya anjing kan penciumannya mungkin tajam atau gitu. Aku berpikirnya gini, ada apa sih ini? Kok hari ini apes banget gitu. Maksudnya tiba-tiba jadi kayak kena masalah terus gitu. Jadi saya berusaha berpositif lah. Akhirnya saya obati luka saya. Saya obati luka saya pakai air panas dan lain-lain, alkohol. Saya obati buat besok pagi mau kerja lagi gitu kan. Sakit tuh. Sakit apa sih? Jadi saya pas tidur, nah ini saya belum diganggu waktu hari pertama itu saya nggak diganggu. Cuma kayak istilahnya kayak dengar suara aja kayak tahu bisikan gitu. Tapi ya kayak bisikan nggak, ya
halu lah. Aku berpikirnya untuk positif thinking itu halu, aku halu gitu. Nggak jelas juga. Nggak jelas lah. Mungkin capek gitu. Aku putuskan untuk tidur. Nah besok paginya saya pergi nagih lagi nih. Tapi saya ke kantor dulu kan briefing seperti biasa. Nah saya ngobrol ke teman saya. Nama samarannya G lah, pakai G gitu. Si G ini aku bilang, bro, lu nemenin gue dong nagih ke rumahnya si nasabah yang ini nih kemarin. Dia bilang, ayo. Dia tuh memang orangnya nih, anaknya nih asik ya. Maksudnya dalam artian orangnya tuh sama teman suka membantu. Terus aku bilang, alasan saya ajak kok ini karena saya takut. Nah, kan aku kan petinju juga. Nah, jadi dia bilang, kok ini petinju bro, kok takut siapa pukul gue? Bilang, bukan masalah pukul bro, ini aneh, maksudnya udah ikut aja lah. Ya udah ayo. Tapi dia bilang belikan rokok jatah-jatah gitu lah, bantu kayak karena habis temenin aku belikan dia rokok gitu kan. Ya ini saya belikan rokok, ayo teman itu sudah. Kita pergi nih. 2 jam siang, kita pergi jam 1 siang, sampai ke sana jam 3 sore kan ya. Sampai ke sana, itu rumahnya dari jauh udah nggak kelihatan. Oke. Ini beda sehari doang. Jadi aku mikir ini, tapi untung aku hafal patokan jembatan dalam masuk rumahnya tuh aku hafal. Itu aku berhenti pakai motor tuh. Motor nih Kak nggak ada rusak apa-apa, nggak ada ya. Pakai dari kota sampai ke kabupaten tuh nggak ada rusak. Motor nih masih bagus banget, motor trail yang aku pakai. Aku parkir kan. Terus temanku bilang, ngapain bawa saya ke sini? Kamu saya di rumah di sini kan? Enggak, bukan, maksudnya rumah nasabah tuh di sini, saya bilang gitu. Dia nggak percaya. Itu rumah Kak, nggak kelihatan dari luar. Padahal kemarin tuh kelihatan dari jauh halaman luas, rumahnya bersih. Beraniin diri lah masuk ke halamannya kan. Itu lewatin alang-alang tuh Kak. Aku ngajak si Gilbert, ayo bro, lo ikut sama gua. Masuk ke dalam temannya gitu. Ya udah, kita masuk. Itu masuk ke dalam Kak, lewatin alang-alang, rumahnya kelihatan tuh. Tapi ada coret-coretan di tembok. Coretannya tuh bukan pakai pilok tuh enggak, kayak pakai ludah pinang. Orang kan habis makan pinang warnanya merah kan. Pakai buah pinang yang udah dimakan itu ditulis gitu. Bahasanya ada salib kebalik. Mereka kayak gambar salib kebalik gitu ada. Ada salib kebalik, terus ada kayak gambar-gambar burung cendrawasih. Tapi buah pinang yang sudah merah itu merahnya nggak mungkin bisa gambar sebanyak itu. Iya, paham, ngerti. Ngerti kan maksudnya. Jadi dari situ itu kita berdua udah merinding. Sigi ini dia paling anak-anak nakal di sini gambar. Terus Kak pas aku balik badan ke arah dalam rumah, itu aku lihat si sosok nasabah. Tinggi, rambutnya gimbal, panjang sampai sini, menghadap ke arah dalam. Jadi nggak hadap aku nggak, tapi hadap ke dalam. Aku ngeliatin, semakin aku meremin mata, dia balik badannya. Tapi sambil senyum nih. Tapi senyum itu sampai ke atas mata sini. Bibirnya. Serius. Kayak darah sini, tapi itu pinang ya. Makan pinang ya. Terus gini. Sama sini. Saya baru mau balik kasih tau temen untuk lari, ternyata dia udah lari duluan. Ninggalin aku gitu. Ternyata dia lihat juga gitu. Nah yang bikin kita lari itu Kak, bukan karena dia senyum, kakinya nggak napak. Wah, kakinya masih jam 3 sore tuh. Sore. Ya. Kakinya nggak napak. Itu kita kan langsung lihat ke dalam. Itu kita bisa lihat lantainya di dalam rumah, bisa lihat. Karena kan kacanya tuh full ke bawah rumahnya. Kita lihat kakinya nggak napak. Temanku juga lihat kakinya nggak napak. Nggak napak kakinya. Lari lah. Saya mau lari, dia udah lari duluan. Jadi saya lari. Kita starter motor nggak nyala motor. Padahal itu bensin ada, aki aman, busi juga aman, nggak ada rusak-rusak. Kita starter nggak mau, starter kaki juga nggak mau nyala. Akhirnya aku ingat nih, yang waktu itu hari pertama kan si anak adat ini bilangnya kalau ada apa-apa cari dia kan. Nah aku lari lah. Aku berpikirnya lari aja dulu, suruh temanku ikut lari dulu ke arah posisinya ke arah sebelah kanan. Lari ke arah kanan, betul ternyata rumahnya itu dua rumah dari situ. Dua rumah dari situ langsung dapat rumah kepala sukunya. Lari ke sana, dapatlah ketemu dia lagi nyiram kebun, bukan nyiram, apa namanya, tabur kayak tabur benih gitu.
Itu saya baru sampai anak-anaknya bilang, ketemu. Si anak adatnya ngomong ke saya, sudah ketemu. Saya bilang, kakak tolong saya, kak. Saya buat saleng. Langsung dia bilang, pinang sama kopi kok taruh tuh. Kok taruh pinang dan kopi itu. Makanya dia marah. Saya kaget. Saya langsung ingat, betul saya nggak taruh pinang sama kopi. Temen gimana tuh? Bingung tuh dia. Ngos-ngosan dia, ngos-ngosan di belakang, ngos-ngosan. Saya bicara fokus sama beliau ini anak adatnya. Dia bilangnya ke saya, ini kita harus ritual. Maksudnya dalam artian berdoa lah ya, bahasa ininya berdoa di situ dengan dalam artian minta maaf. Saya harus minta maaf sama si nasabah ini. Saya ngajak teman saya, nggak mau dia. Saya pulang, saya nggak mau mati deh. Saya pulang tuh. Jadi saya antar dia tuh 2 jam lagi tuh ke kota. Tapi nyala motor. Nyala. Tapi diantar juga sama Diantar. itu. Saya antar. Si anak adatnya ini bilang gini, saya bilang, kakak ini motor tidak mau nyala. Bagaimana nih? Dia bilang, ambil sudah nanti nyala itu. Betul. Saya ke sana starter nyala. Nyala motornya. Jadi saya pas balik ngambil si teman gue ini, aku ngantar balik lagi ke kota, terus aku balik lagi sendiri tuh. Aku balik lagi ke rumahnya si anak adat ini. Jadi ya capek banget pasti, capek. Banget. Karena ritualnya harus hari itu, berdoanya harus hari itu, pacarannya harus hari itu juga. Malam 9:30-an. Oke. 9:30 malam. Jadi pas aku habis nganterin si Ji ini, teman aku ini, aku balik lagi kan ke rumah si anak adat ini. Nah, aku ketemu lah sama bapaknya si anak adat ini, yang kepala suku di situ tuh. Nah, dia ngomong lah, kasih tahu, masalah kamu nih masalah gede banget nih. Atau bahasa logat Papuanya tuh, kok masalah besar sekali yang gue bikin. Langsung digituin tuh. Langsung gitu. Jadi bukan sesuatu yang gampang, gue bikin masalah besar. Jadi mau tidak mau, kau harus minta maaf. Dengan cara ya kau berdoa, nanti saya bantu kau lah. Dia bilang, dia bantu saya untuk ritual atau berdoa. Jadi kepala adat ini, kepala suku ini punya 6 orang atau 5 orang terpercaya dan 1 orang ini anaknya ini terpercaya untuk di kampung situ lah, yang dianggap mempunyai kekuatan, bukan kekuatan apa ya bahasanya, mempunyai ilmu lah, ilmu untuk berbicara bahasa adat gitu. Terus jadi itu kita berdoa di situ. Kita dia manggil 5 orang itu, tambah anaknya, tambah saya, jadi kita total 7 orang. Nah, aku sampai di rumahnya si anak adat ini, aku pakai topi cendrawasih. Nah, topi cendrawasih itu sebenarnya ini sih cuma kayak lebih aku harus menghargain adat di situ atau enggak menghargain adat orang Papua. Dimana aku harus pakai topi itu gitu. Dan aku harus makan pinang. Nah, untungnya aku bisa makan pinang. Jadi aku makan pinang. Jadi singkat cerita, kita langsung ke rumah si nasabah ini jam 10:30 malam. Ini gelap banget. Kebayang. Jadi kita ke sana. Total 6 orang tambah aku 7, aku di tengah, mereka kelilingin aku. Jadi bentuknya tuh aku di tengah, terus mereka gini kelilingin aku kan, 6 orang, terus aku duduk. Aku duduknya sila gini, duduk di bawah, terus aku tunduk kepala gini, tunduk kepala. Terus mereka mulailah berdoa pakai bahasa adatnya mereka gitu, sambil kayak bernyanyi gitu, kayak mereka nyanyi tapi nyanyi lagu adat di situ. Jadi aku mau niruin tuh susah. Jadi mereka nyanyi lagu adat di situ, nyanyi. Aku rasanya berat ya, kepalaku semakin lama kayak semakin tunduk terusnya. Aku penasaran dong karena ini udah tegang, leher saya. Jadi aku ngintip dikit gini, aku lihat rambut gimbal di atas tuh gini nutupin mata gue. Posisi aku sila kok kak, lagi duduk sila di bawah ini, terus rambut gimbal gini. Karena aku orangnya panikan ya, jadi aku paksa buka mata. Di depan kaca, di depan itu kan kayak pantulan gitu. Aku lihat si nasabah tuh berdiri di atas kepala saya. Berdiri. Rambutnya gimbal, panjang, senyum, sambil banyak pinang. Saya pingsan.
Tuh. Pingsan. Heeh. Pingsan saya. Singkat cerita, bangun-bangun, saya bangunnya itu esok harinya ya. Saya bangun esok harinya, saya dimarah sama si bapaknya anak adat ini, si kepala suku ini, yang bantu berdoa itu. Dia bilang ke saya, kenapa kau melawan saya? Kenapa kau tidak mau dengar saya suaranya? Saya batuk darah gara-gara kau. Kau ditolak, kau permintaan maaf nih, kau permintaan maaf nih, ditolak. Maaf nanti disensor aja, kau tuh, dia bilang saya gitu. Seharusnya kau ikut, yang saya suruh tuh kau ikut. Kau sudah tidak bawa pinang dengan kopi, kau pergi buka mata ketika kita berdoa. Sekarang dia sudah mau tidak terima kau punya permintaan maaf. Ya. Saya shock dong kan. Iya. Shock berat banget saya shock. Itu badan lemes. Saya namanya gimana ya? Panik kan. Ya kita lihat sesuatu yang kita nggak pernah lihat gitu. Bener. Akhirnya dia bilang ke saya, tapi yang ngomong kepala suku nih, dia bilang gini, kau tahu tidak siapa ini? Pacar ini siapa? Dia itu Suanggi. Dia itu satu keluarga, suami, istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kecuali anak keempat. Mereka semua tuh pengguna ilmu hitam. Bapaknya bisa berubah jadi ular, bisa berubah jadi monyet, bisa berubah jadi pokoknya hewan. Bisa berubah lah pokoknya gitu. Iya. Bapaknya itu bisa lompat dari pohon ke pohon. Lewat. Bapaknya ketuk tanah. Ular tuh keluar dari tanah. Merinding. Serius, ini kepala adatnya yang bilang. Iya. Bapaknya masuk ke dalam hutan. Di belakang rumah kan tuh hutan tuh rumahnya. Masuk ke dalam hutan. Keluar dari hutan itu semua hewan kayak rusa itu tidak akan pernah muncul selama 1 bulan. Maksudnya? Gak akan, biasa kan di jalan-jalan tuh kan biasa ada rusa lewat. Tapi ketika bapaknya masuk ke dalam hutan yang di belakang rumahnya beliau, ketika dia kembali, itu tidak akan ada pernah rusa muncul. Atau hewan berkaki 4 apapun. Serius. Setinggi itu ya? Setinggi itu ilmu. Makanya saking dia disegani di kampungnya itu, orang-orang tuh takut. Takut dalam artian buat masalah sama dia. Dia tuh berbaur sama orang. Jadi manusia biasa. Kalian percaya nggak? Saya telepon tim surveyor yang survei rumahnya. Saya bilang, kirim titik rumah yang kalian survei kan. Kan di leasing tuh ada yang dimana ketika nasabah mau pencairan, mereka harus disurvei dulu sama tim survei, baru bisa cair sebenarnya. Mereka kirim titik rumahnya, ternyata tuh yang saya pergi itu jauh banget dari rumahnya. Jadi kayak yang aku pergi tuh nggak ada rumah di situ, ngerti nggak? Jadi tuh rumahnya tuh kosong gitu, nggak ada orang di situ. Saya tuh ini udah ngawur nih, maksudnya gimana tim survei macam? Iya. Beda, saya pergi juga beda gitu. Oke. Jadi pesan dari, ini aku singkat cerita langsung ke pesan terakhirnya kepala suku ya. Kepala suku bilang ke aku tuh, jangan pernah balik lagi ke sini. Kamu balik, kamu nggak bisa pulang. Gitu. Merinding ya. Saya kalau ingat tuh sakit hati juga sebenarnya katanya. Tapi saya mau gimana, saya juga buat salah. Terus anak pertamanya, yang saya lihat itu anak ketiga ya Kak. Yang aku lindas ular itu. Yang itu anaknya baru belajar ilmu memang. Baru belajar ilmu. Jadi pas aku lindas itu posisinya dia udah jadi ular, dan dia nggak sempat berubah, dia nyari tubuh manusianya gitu. Nah dia lupa mungkin tubuh manusianya di mana, atau mungkin dia berubah terus nggak bisa kembali, jadi saya lihat. Jadi dia marah, nasabah ini marah. Saya lihat, makanya dia bilang anaknya. Gitu. Terus pas itu aku langsung nanyakan, Pak ini bener nggak sih yang aku lihat rambutnya gimbal, yang dia pokoknya aku nanya perawakannya lah. Terus dia bilang, dia itu lebih dari itu. Wujudnya itu banyak. Bahkan tetangga yang di sebelah itu taunya beliau ini nggak gimbal. Beliau ini nggak gimbal. Dia ketika berubah, itu rambutnya panjang, badannya nggak gede, kecil aja badannya. Itu badannya saking kecil badannya itu karena semakin banyak ilmunya. Ilmu hitam yang dia punya. Itu. Jadi Kak, aku tuh bertemu dengan sosok kalau istilahnya gimana kalau di anime, final formnya dia gitu. Istilahnya dia punya perubahan terakhir lah dengan ilmu hitamnya dia gitu. Makanya aku sampai sekarang masih diganggu juga. Gear 5 tuh, One Piece. Gear 5 ya.
Akhirnya kepala suku bilang ke saya, "Pulang sudah, pulang." Untuk kelanjutannya bagaimana, dia lepas tangan. Kepala suku lepas tangan. Karena dia juga ya segan sama si beliau ini kan, si Iya. nasabah ini. Jadi saya juga, "Tolong Pak." Enggak, saya nggak mau. Istilahnya saya lebih takutnya masalah lebih panjang, Kak. Karena memang kepala suku aja yang punya gelar di situ aja segan sama dia. Tapi masih sempat mau tolong saya. Tapi gagal kan, karena saya punya kesalahan sendiri juga. Nah makanya kalau saya minta tolong terus-terusan, malah nanti tambah gede masalahnya. Benar. Saya memilih untuk ya udah saya pulang. Setelah saya sampai di rumah mama saya tanya, "Dari mana?" Karena saya ini orangnya tuh kemana-mana, "Mah, aku kesini ya. Mah, ini," mama tuh taunya tuh selalu izin. Iya. "Mama teh dari mana?" Nah, aku bilang, "Nginep di rumah temen." Mama bilang, "Kok nggak kasih tahu?" "Ya, udah gede," saya bilang. "Udah gede, nggak usah." Mama bilang, "Ya udah, istirahat lah." Tapi aku feeling mama ini tahu aku punya masalah. Karena biasanya aku punya masalah tuh aku cerita ke mama. Iya. Singkat cerita aku mandi dan lain-lain. Aku keluar kan, kayak mau hilangin stres depan rumah gitu kan. Maksudnya pengen ngerokok sambil ngopi. Selesai mandi, aku putar kopi. Aku mau keluar nih. Aku buka pintu, ceklek. Aku pas buka pintu, si nasabah berdiri di pagar depan rumahku. Si nasabah berdiri di depan pagar rumahku. Terus aku diem tuh gini. Tangan kiri megang pintu, tangan kanan megang kopi. Aku diem gitu. Terus tiba-tiba dia kayak hilang. Kayak biasanya aku lihat di video kayak hilang gitu. Itu aku lihat depan mata. Ekspresinya sama, senyum terus sambil kunyah. Terus kayak tung hilang. Dari situ saya bilang, saya bermasalah dengan orang yang seharusnya saya tidak cari masalah dengan dia. Suanggi itu. Suanggi itu Kak, mereka sebenarnya ngincer tuh anak bayi, anak kecil gitu. Tapi jangan pernah cari masalah sama mereka. Nah itu makanya aku udah terlanjur cari masalah sama mereka, ya udah kena. Iya. Kamu percaya nggak setelah kedatangan nasabah itu 2 hari kemudian anjing saya? Si Arman. Anjing saya. Tiba-tiba mendadak. Itu darahnya bau banget, telinganya tuh bau banget. Padahal itu anjing rajin mandi. Telinga berdarah, hidungnya berdarah. Anjing kan moncongnya panjang ya, jadi kalau darah turun tuh kelihatan. Ini mati nggak ditabrak, mati nggak diracun, tiba-tiba mati. Dan Di darahnya kandang? aku nggak pernah ngandangin dia. Matinya di depan teras rumah. Darahnya bau banget. Padahal matinya baru sehari. Mana sih ada bangke bisa jadi sehari doang gitu, nggak mungkin kan? Iya. Tiba-tiba mati besok pagi. Ketahuan besoknya itu mama telepon, "Nak, si Arman mati." Aku shock dong, karena kan anjing peliharaan aku kan. Iya. Dia gigit aku aja, aku marahnya soft spoken gitu kan. Iya. Pulang dari kantor, pengen nangis. Pas pulang dari kantor itu, aku bau banget, tapi aku ngubur anjing. Sempet megang? Megang, bau lah masih sih. lah. Aku ngubur anjingku. Dan saya tidur kan, mandi lah kan, karena habis kubur anjing. Tidurlah seperti biasa. Besoknya saya masuk kantor, saya ketemu dengan kepala cabang saya. Saya bilang, "Pak, saya angkat tangan. Dengan nasabah ini saya angkat tangan." Dan saya berpikir dengan seperti itu, mungkin saya bisa selamat dari masalah yang sudah saya buat. Iya. Saya bilang, "Pak, saya lepas tangan, saya nggak bisa menagih beliau. Jadinya tolong kasih ke eksternal saja." Gitu. Jadi ya kepala cabang bilangnya, "Kenapa nih? Kenapa nggak bisa?" Aku panggil temanku yang si G yang nemenin kemarin kan. Tolong supaya kepala cabang tuh percaya kalau aku ngobrol tuh, kalau ada saksi kan. Kita berdua masuk lagi ke dalam ruangan, kita kasih tahu, "Yang saya tagih ini bukan manusia, Pak." "Maksudnya?" Dan kaget dia kan. "Maksudnya tagih apa?" "Hewan," gitu. Ya maaf ya maksudnya, tapi memang tuh reaksinya Iya, seperti nggak itu dia. apa-apa. Saya bilang, "Enggak Pak, bukan. Maksudnya dia ini bukan manusia Pak. Dia ini bisa berubah jadi apa saja gitu Pak." "Maksudnya bagaimana?" Lalu temanku bilang, "Suanggi Pak." Mungkin karena dia emosi kan ngomong, "Suanggi Pak." Gitu. Nggak percaya.
Padahal udah ada saksi temanku. Iya. Temanku sampai ngomong Swangi Pak. Temanku yang ngomong bukan aku. Nggak percaya. Dan bilang aja malas kerja. Karena jauh kan gini-gini. Bilang enggak Pak, memang bukan ini. Ya udah nanti saya kasih ke eksternal. Singkat cerita, dapat nih eksternal nih. Eksternal pertama nih. Pergi ke sana tuh nggak ada apa-apa. Yang kayak aku bilang rumah kosong. Eksternal kedua, karena eksternal pertama nih pergi ke sana kan nggak ada hasil kan. Tapi laporannya gimana tuh? Nah laporannya si eksternal pertama ya itu rumah kosong nggak ada penghuni. Oke. Nah orangnya dibilangnya pindah. Gitu. Oh. Nah dari situ kantor bilang, si kepala cabang bilang aku nih bohong. Nah, terus yang eksternal keduanya mau pergi nih pertama ke sana, mobil rusak, mobil yang mau dipakai ke sana ini rusak, jadi nggak pergi. Minggu keduanya pas mau pergi lagi nih, eksternal keduanya nih mau pergi ke sana, sakit malaria tropika plus 3 ya. Sakit malaria tropika plus 3. Oke. Karena mau pergi menagih si ini. Ketika SK penarikannya dilontarkan kembali ke saya karena kepala cabang saya bilang, sudah, kau yang kasih selesai sudah. Ini eksternal semua, tidak bisa, alasan semua ini. Ya mau tidak mau, saya bilangnya, Pak, saya lebih baik daripada saya pergi ke sana. Saya sampai ngomong gitu. Karena memang saya yang alami kan. Maksudnya, saya sendiri yang ikut upacara, saya sendiri yang ikut mereka berdoa, saya sendiri yang ada di lokasi gitu. Kepala cabang bilang, kenapa tidak sopan gitu. Ya memang benar sih, kayak nggak sopan kan gitu. Apalagi dia punya jabatan. Tapi maksudnya saya alami gitu. Akhirnya mau nggak mau, saya dipindahin dari perusahaan yang saya kerja itu, saya dipindahin ke perusahaan yang sekarang saya kerja. Oke. Gitu. Masih sama anak perusahaan gitu? Beda. Udah beda perusahaan. Udah beda perusahaan. Tapi kerjanya sama, kita nagih juga gitu. Singkat cerita, ini udah nambah 6 bulan ya. Dari 7 bulan itu dia nambah 6 bulan lagi nunggak nih. Si orang ini. Nggak selesai masalahnya si nasabah itu. Jadi pas aku pindah ke tempat perusahaan aku yang sekarang ini, itu aku dapat nasabah juga, tapi di tempat yang sama. Tempat tinggalnya dia nih, sama di situ. Di sekitar itu? Sekitar situ. Oke. Aku berpikirnya, aduh, aku dibilangnya sama kepala sukunya, jangan balik lagi kan. Jangan balik lagi situ kan. Nah, aku berpikirnya, meskipun event ini beda orang, tapi tempat tinggalnya nih, ya maksudnya kompleks, mereka sekompleks nih, sekampung nih kan. Tapi aku pikir, aduh, aku mau alasan apa? Nanti aku dibilangnya tipu, karena udah cerita gini-gini kan. Ya mau nggak mau, pergi. Dengan beraninya aku pergi. Aku ke sana gak naik mobil kantor. Di perusahaan yang baru ini aku dikasih fasilitas kan. Aku ke sana naik mobil kantor. Aku perginya itu siang. Siang, nggak mau ke sore lah, mau sore jam 4 lah. Sampai ke sana jam 4 aku nabrak babi. Aku nabrak babi. Setelah nabrak babi langsung aku turun dan aku cari yang punya babinya. Karena aku nggak mau yang kayak kejadian aku lindas ular, aku cari yang punya babi. Tapi ternyata memang ini ternaknya orang yang aku tabrak. Dan mereka minta ganti rugi. Mereka minta ganti rugi sekitar 5 juta. Aku bayar. Karena kan berpikirnya, aduh kalau ini nanti malah masalah tambah panjang. Gitu. Nah terus ya udah aku pergi lagi nih. Tapi aman, kan dibilangin kalau mungkin maksudnya ke beliau itu kalau ke rumahnya sih nasabah ini yang Swangi ini. Kalau aku kesana baru aku makan. Tapi kan ini aku lewatin rumahnya. Nah ketika aku lewat itu Kak, itu rumahnya nggak ada alang-alang, nggak ada pohon pinang, rumahnya ada. Hah? Ada. Sama seperti yang awal. Ada rumahnya. Ada. Aku bodo amat, lurus dong. Aku mikirnya dia ngundang saya datang. Aku pikirnya kayak gitu. Karena aku inget kembali ke kata kepala adat, kalau aku ke situ, aku pasti mati. Jadi aku lewat, dia sengaja nunjukin rumahnya tuh ada. Nggak ngerti kan? Ngerti. Itu aku bawa mobil tuh tanganku gemeter. Aku pakai gigi 2 terus tuh sampai ke rumah nasabah yang menunggak motor tuh. Oke, sampai sana nasabah bener yang ini? Benar. Tapi ya normal lah dia. Memang ASN nggak PNS. Gitu. Menunggaknya karena nggak ada beriling di situ. Dia balik lagi gimana tuh? Kan aku pasti muter.
muter, kan ada jalan muternya tuh. Oh. Aku lewat jalan potongnya yang lewat sawit-sawit itu, yang aku sempat melindas ular itu. Itu. Kan ada 2 jalan. Nah, aku mau lewat yang muter. Tapi kalau pakai mobil kan lampunya terang, lampunya terang itu kalau muter. Aman. Aman. Oke. Nah, Januari ke Februari aku mimpinya sama, digigit ular. Januari tahun 2025 kemarin. Oke. Januari Februari. Di mimpinya tuh digigit ular di bagian yang anjingku gigit. Mimpinya tuh digigit ular tapi di bagian yang anjingku gigit. Gitu. Dan tiap kali aku bangun pagi, ini ada buktinya nih, Kak. Ini bekas luka-luka gitu. Nih, jadi pedis. Kalau aku mandi tuh kena air tuh pedis. Oh, oke. Kayak baru Luka baru. Itu pedis gitu kalau aku mandi. Itu mimpinya sebulan penuh. Januari 2025 sampai Februari. Mimpinya sama, digigit ular. Dan aku bangun selalu di jam 3:15 pagi. Badanku turun. Bangunnya subuh terus. Berarti awalnya lebih besar dari ini? Aku lebih gede dari ini. Ini sekarang nih mungkin 80-an lah. 80. 80-an sekarang. Naik. Jadinya aku tuh karena saking sering diganggu, jadi terbiasa. Jadi kayak habit gitu loh. Selain mimpi-mimpi yang aku digigit ular itu, aku juga dapat gangguan seperti ular masuk ke rumah. Nah, gimana tuh ceritanya? Nah, gini ceritanya. Ada satu momen di mana aku lagi ngopi di ruang tamu. Yang biasa tuh ditemani sama anjingku sih. Sama anjingku, cuman kan udah nggak ada ya. Iya. Aku lagi ngopi. Itu di bawah kursi. Aku ngerasa kayak ngelihat sesuatu yang gerak. Kan gini, kayak contoh gini kan. Aku ngeliat, kan ini kelihatan di bawahnya. Iya pasti. Itu aku ngeliat sesuatu gerak. Aku center lah pakai HP kan, ambil dari kantor. Aku center gini, ular. Jam 11 malam. Itu saya nggak berpikir ini dari mana nih? Ini kita tinggal di kota, kompleks, di sekitar rumah ini nggak ada sawah atau apa, nggak ada. Ini ular dari mana? Dan pertama kalinya? Pertama kalinya. Ada ular? Aku berpikir punyanya orang. Peliharaan mungkin kan, nggak. Ngusirnya tuh pakai sapu. Pergi dia. Jadi dia cuma kayak lewat bawah kursi, pintu, got, hilang. Hilang. Jadi aku nggak tahu ularnya kemana, nggak tahu. Hari kedua, jam 11 malam lagi, Kak. Sama kayak gitu juga kejadiannya. Tapi ini bukan ruang tamu nih. Ini aku lagi mau goreng telur kan. Mau goreng telur. Jadi dapur kamarnya aku nih, pas aku buka tuh langsung dapat dapur. Nah, aku mau goreng telur kan. Lagi aku sementara kocok-kocok telur dadar. Aku ngelihat di kaca itu ada ular. Naik kaca. Oke. Serius, naik kaca di hari kedua. Dari situ langsung aku berpikir, nggak ada hari ketiga, nggak ada hari keempat, aku berpikir, ini anaknya. Aku diganggu, fix. Aku diganggu. Itu aku belum berpikir aku dapat mungkin something kutukan atau apa. Aku nggak berpikir itu. Aku berpikirnya aku diganggu nih sama beliau nih. Aku masih nggak tahu beliau maunya apa. Diganggu. Gitu. Ular. Terus aku pas keluar buka pintu dapur yang untuk jemur-jemur pakaian. Aku pas keluar ke belakang, aku center, nggak ada ularnya, hilang. Dan nggak tahu lagi kemana dia. Dan besok paginya aku bilang ke kakakku kan, kita cek dong plafon, karena aku takut kan mungkin di plafon tuh ada mereka bersarang gitu. Aku gimana ya kayak? Coba logis dulu ya. Logis dulu lah, berusaha. Padahal sudah sempat berpikir aku diganggu nih. Tapi aku berusaha untuk berpikir positif dulu. Jadi aku naik ke plafon ngecek, nggak ada sarang, nggak ada. Itu kejadian ular gitu. Itu aku foto hilang. Maksudnya di HP tuh nggak Oh, sempat foto. Ya aku foto, aku momen kan. Maksudnya aku bilang ini tinggal di kompleks, di perumahan, ada ular ini muncul dari mana? Kalau bukan peliharaannya orang. Iya. Tapi bentukannya tuh aneh loh, Kak, ularnya. Nggak panjang. Itu segini badannya gemuk, kepalanya segitiga. Bukan ular kadut ya, beda. Ular kadut tuh kan dia di air tuh. Nah, bentuknya kayak gitu. Kepalanya segitiga, badannya nggak terlalu panjang, tapi gemuk badannya. Gemuk ya? Tapi jalan. Kayak sepotong gitu? Kayak sepotong doang gitu. Jadi aku berpikir, ini ular apaan kayak gini gitu. Maksudnya, ya ular jadi-jadian mungkin ya. Dari hari pertama sampai yang terakhir itu sama bentuknya? Sama, bentuknya sama. Kepalanya segitiga dan bentuknya sama. Dan dia muncul ketika jam 11 malam aja. Oke. Jam 11 malam. Lanjut dulu, abis itu ada apa lagi? Selain ular itu, aku dapat gangguan itu mimpi burung cendrawasih. Apa yang terjadi di mimpi itu? Nah, jadi ketika aku tidur, kan yang aku bilang Januari Februari mimpi ular itu, terus diganggu ular.
Nah, yang aku mimpi cendrawasih ini, cendrawasihnya itu menari. Mm-mm. Burung cendrawasih kan tuh suka buka ekornya gini kan, atau itu dia bukan kayak burung merak ya, tapi maksudnya burung cendrawasih tuh kayak menari di atas pohon gitu kan. Mm. Nah, ketika mereka menari menari di atas pohon itu, mereka menyanyi, coba bernyanyi. Itu nggak mimpi buruk sih kak. Kayak aku nganggapnya itu mimpi yang indah buat Mm-mm. saya, karena nggak bagus lah nggak ada mimpi ini, tapi berulang terus. Mimpi Oh, mimpi yang sama sama. dan bangun di jam yang sama, 3.15 pagi. 3.15 pagi saya bangun terus di jam segitu. Bangun jam segitu. Dengan mimpi burung cendrawasih yang sebelumnya mimpi ular dan sekarang saya mimpi burung cendrawasih ini. Jadi karena saking sering bangunnya jam 3.15 pagi, aku buat note di HP. Apa? Setiap bangun aku bangun bisa lewatin semua ini, bisa lewatin semua ini, berdoa, jangan lupa berdoa, semangat, semangat kayak gitu. Wah, hampir depresi berarti ya? Ya. Masih Karena ya? diganggu kayak maksudnya gimana ya, kayak siapa sih yang pengen punya masalah kayak gitu? Bener, iya, iya. Maksudnya kan aku tujuannya mau kerja gitu, mau kerja baik-baik, nggak ada niatan kayak gini, tiba-tiba ngelindas ular, emangnya saya tahu itu orang atau gimana, saya nggak tahu kan. Itu saya ngelindas gitu. Jadi saya tuh stres banget. Saking stresnya, mama saya akhirnya saya cerita ke ibu saya, mau nggak mau. Oke, gimana tuh ceritanya tuh? Saya cerita ke mama, bilang, "Ma, saya bikin masalah." Gini. Saya bilangnya saya buat masalah sama orang yang punya ilmu hitam. Saya bilang gitu. Mama bilang gini, Mama tuh tahu kok ada masalah. Tapi Mama tahu kok tidak mau cerita tuh. Kok takut Mama pikiran ya? Saya bilang, "Iyo." Mama bilang, "Ya sudah, kita ketemu sama pendeta. Berdoa." Nah, jadi Mama saranin aku tuh untuk ketemu dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala itu pendeta di gereja kita. Jadi aku ke sana dan bertemu dengan beliau itu, beliau nyaranin, aku cerita semua yang seperti aku cerita ke Bang Jamal tadi ya. Terus beliau bilang ya kita harus kayak eksorsis gitu, pengusiran. Tapi kan aku ngerasanya tuh aku bukan kesurupan ya. Tapi ya maunya aku ngikutinnya karena kan pendeta gitu. Nah beliau itu awalnya nyuruh aku diberkati, terus dikasih roti yang bulat gini dia. Itu biasa kita pakai pemberkatan gitu kan. Roti terus anggur merah. Itu kita percaya bahwa itu kan kita punya darah Tuhan, darah Yesus gitu. Nah, aku minum pas hari Minggu pemberkatan kita berdoa gereja seperti biasa, terus pemberkatan, terus aku dapat roti khusus itu dari pendeta itu. Nah setelah itu baru aku disuruh baca firman Tuhan yang Mazmur 91 sama yang dalam lindungan Allah itu, sama berdoa Bapa Kami gitu. Jadi rutin tuh setiap Sabtu Minggu. Kalau yang roti itu cuma hari Minggu doang. Hari Minggu pertama aku minta tolong sama Bapak Gembala. Berarti sampai sekarang masih itu ya? Yang sampai sekarang cuma ini aja, yang firman Tuhan sama doa Bapa Kami itu aja. Tapi ya masih diganggu sampai sekarang. Berarti sampai saat ini pengobatannya masih berlanjut? Untuk pengobatan sih nggak pengobatan sih. Aku lebih kayak maksudnya baca firman Tuhan yang Yesus itu aja. Oh, yang sudah jadi mungkin aku sekarang lebih dekat ke Tuhan. Karena aku tuh orangnya jarang ibadah sebenarnya. Ya. Jadi semenjak case kayak gini, aku jadi lebih dekat sama Tuhan juga. Terakhir yang paling diingat gangguan apa yang dialami? November kemarin. Apa tuh gangguan? 2025. Ya gini, November tanggal 22 anak saya ulang tahun. Yang ke-2 tahun kemarin. Itu anak saya bangun sama dengan saya jam 3.15 pagi. Saya nggak berpikir, mungkin saya kan karena habit ya, jadi terbiasa. Tapi saya kaget anak saya bangun, jadi saya mungkin minta susu atau apa gitu. Jadi saya keluar, saya bikin susu tuh. Saya bikin susunya dia nih kan. Saya air panas nggak pakai dispenser ya kan. Saya pakai yang termos itu, yang cetek-cetek gitu kan. Saya cetek, tek. Saya balik badan, mati, tek. Gitu. Saya balik lagi, cetekin lagi air panasnya nih. Saya balik lagi mau isi susunya, mati lagi air panasnya. Saya bilang, wah ini mungkin rusak nih. Saya masih positif kan, masih rusak. Saya baru mau naik kan di dapur di rumah itu yang saya bilang yang buka pintu itu kan. Saya baru mau kasih kaki keluar, kaki kanan saya nggak bisa gerak. Saya balik ke bawah, saya lihat masih bukan nasabah ya, tapi kayak tangan megang kaki saya gini. Oh saya teriak dong. Jadi Tuhan Yesus, kayak maksudnya kaget. Tuhan Yesus apa itu, saya bilang gitu. Itu hal yang maksudnya yang saya lihat nyata selain dia berdiri di kepala saya yang pertama-pertama. Itu yang saya lihat tangan megang kaki saya.
Aduh, Mas Gio, gue kepikiran sama anak lu nih. Ya, saya Semoga juga tidak sempat. tidak ada apa-apa ya. Nah gini, anak saya ini, she has a something special. Like, dia punya sesuatu yang spesial anak ini. Dia tuh mungkin maybe bisa lihat. Karena dia ini pernah, namanya anak kecil ya, Iya. ke arah pintu kamar saya. Dia bilang, "Hush, pergi sana." Saya pas balik tidak ada apa-apa. Aku juga berdoa semoga anak gak kenapa-napa. Amin. Karena saya selalu berdoa juga buat dia nih. Iya, Selalu. harus. Ya sama istri juga berdoa buat anak. Jadi sebelum tidur tuh kita bertiga selalu berdoa juga. Jadi kalau aku bangun tuh jam 3.15, ya istriku udah tahu. Tapi dia nggak mau. Aku bilang kalau aku udah bangun jangan ganggu. Udah. Dia sudah tahu ceritanya juga. Udah tahu. Jadi dari kita pacaran dari 2018. Aku cuma berdoa semoga Mas Gio dan juga keluarga nggak kenapa-napa. Dan Amin. semoga masalahnya juga sudah cepat terselesaikan. Amin. Kalau dari Mama ya, tahu makhluk ini? Tahu mitos soal sosok ini? Tahu, Mama tahu. Apa yang Mama tahu? Mama tuh orangnya kuat berdoa ya. Kuat berdoa. Mama juga tuh, ibu saya tuh nggak bisa ngelihat karena diabetes. Jadi nggak bisa ngelihat. Tapi Mama bisa rasa. Mama bilang, "Hei, roh-roh kegelapan, jangan pernah ganggu anak saya." Kalau Mama sudah bicara begitu, saya pasti akan tidur dengan baik. Tapi itu dah, saya mimpinya tuh yang cenderawasih itu. Jadi gimana ya? Kayak mama saya menganggap memang ada yang orang kayak gini tuh ada. Mereka kan bukan setan ya. Iya. Mereka tuh manusia, tapi mereka punya ilmu yang kita tidak punya. Gitu. Mereka bisa berubah jadi apa saja. Gitu. Bahkan mereka bisa berbaur sama kita. Mama pesan ke saya, jangan pernah berhenti baca firman Tuhan itu yang Mazmur, dan juga jangan pernah berhenti berdoa. Gitu. Tanggapan dari Mama, makhluk ya seperti ini ya nggak bisa dikalahin dengan egonya kita sebagai manusia. Mau nggak mau kita jangan jauh dari Tuhan. Mama bilang kayak gitu. Semoga sehat juga Mama ya. Amin. Thank you. Panjang umur ya. Amin. Oke, Mas Gio, ini aku penasaran nih. Sosok si nasabah ini, ini apakah sudah meninggal atau belum sih sebenarnya? Belum. Dia still alive. Dia masih hidup. Masih hidup dia. Dia tuh disegani di situ karena dia bisa, itu yang aku bilang. Yang aku bilang tadi, Kak, dia tuh bisa berbaur sama orang. Tetangga-tetangganya taunya dia manusia tapi punya kekuatan itu kayak ilmu hitam gitu. Dan memang nggak ada informasi bahwa sudah meninggal gitu? Nggak ada. Masih hidup dia. Masih hidup? Masih hidup. Cuman saya sampai sekarang juga nggak tahu dia masih tinggal di rumah itu atau nggak tahu. Karena kan gini, kenapa kepikirannya sudah meninggal ya? Karena kan rumahnya sudah terbengkalai gitu ya. Ya, betul. Ternyata masih hidup. Masih hidup ya. Dan berarti kan ada anaknya nih. Ada anaknya, ada 4. Yang pertama yang punya ilmu hitam juga, yang kedua punya ilmu hitam, yang ketiga yang saya lindas itu, sama anak yang keempat ini normal dia. Yang keempat normal? PNS dia. Tahu dari mana? Karena ketemu, saya cari dia. Oh, pernah sempet cari? Pernah. Boleh ceritain nggak gimana tuh? Nah, jadi ceritanya tuh gini, kenapa saya cari? Saya untuk minta maaf ke dia, siapa tahu masalah bisa selesai gitu kan. Kalau saya ketemu sama anaknya yang keempat yang normal ini, gitu. Jadi saya berusaha cari dia dan dapat, dia kerja di kantor wali kota. Carinya seperti apa? Ya saya cari dengan marga bapaknya ini. Oke. Ya marganya dia, bapaknya. Oke. Ada di sini marganya. Ada di kantor wali kota. Si ibu ini. Aku sebut namanya aja ya, ibu. Ketika ketemu sama ibu bilang kalau belum bicara, saya belum ngomong apa. Ibunya cuma bilang kalau bersangkut paut dengan saya punya keluarga, saya angkat tangan. Gila. Jadi mungkin kalau dia udah ngomong gitu berarti bukan saya aja dong, berarti ada yang lain. Iya. Ya, selain sama eksternal itu juga mungkin ada yang selain kita lah, selain leasing mungkin ada gitu. Mungkin anaknya ini udah tahu pasti mau datang mau minta maaf supaya masalah jangan lebar gitu kan. Mungkin saya ini udah orang keberapa gitu. Iya, jadi, paham. Dia pas bilang kalau tentang saya punya keluarga, saya angkat tangan. Gimana? Maksudnya habis? Saya cuma bilang, ibu saya minta maaf, saya sudah buat saya angkat tangan kalau soal saya punya keluarga. Kakak banyak-banyak berdoa saja ya, sering-sering ke gereja. Gitu. Ngomong gitu, anaknya yang keempat ini. Dia nggak betul-betul rilis. Nggak sama kayak keputusan kepala suku buat kepala adat buat rilis juga. Nggak mau.
udah nggak bisa bantu lah istilahnya. Dan dia memang anak keempat nih? Anak keempat ya. Dia Yang anak normal keempat. satu-satunya? Normal, dia PNS dia, ASN dia, di kantor wali kota, ASN dia. Saya cari, karena saya berpikirnya mungkin kalau saya minta maaf ke beliau, ke anaknya dia, mungkin Iya, saya bisa pastilah. lepas. Tapi ternyata dia juga lepas tangan, karena dia merasa nggak ada sangkut pautnya dengan dia mungkin, karena dia orangnya rajin ibadah mungkin ya atau gimana. Karena dia saya bilang ke saya banyak-banyak berdoa gitu, sering-sering ibadah. Dia ingetin saya. Terus kalau yang anak ketiga kan tadi Mas Gio bilang itu yang di Mm-mm. berarti meninggal nih. Meninggal ya, meninggal. Terus ular yang ada di rumah sama nggak sama yang bentukannya sama. Jadi mungkin saudaranya? dikirim enggak, itu aku pikirnya tuh dikirim sama si nasabahnya. Bentukannya sama. Oh, Jadi bukan kayak untuk nakutin aku doang gitu. bukan mikir itu Bukan. adalah salah satu keluarga yang lagi mengintai. No, aku nggak mikir kayak gitu. Karena setahu aku, mereka kalau udah bisa berubah wujud, bahkan sampai bisa lepas kepala dari badan, itu ilmunya udah tinggi banget. Jadi ketika sudah berubah jadi satu wujud apapun itu, dia akan berubah terus jadi seperti itu. Dia nggak akan bisa jadi berubah yang lain. Terakhir saya injakan kaki di situ tuh Desember 2024 itu yang saya bilang. Saya sampai sekarang saya udah nggak mau sekarang. Saya lebih memilih untuk hidup bahagia dengan anak saya, dengan Iya. ya gitu lah. Kayak nggak bangga lah gitu. Oke, tadi mungkin Mas Gio juga sempat cerita ya tentang sosok Suanggi ini apa sih gitu ya. Di tengah-tengah cerita tadi kayak ngincernya anak-anak. Makanya aku kepikiran nih sama ya, anaknya betul. Mas Gio tadi ya. Heeh. Lalu apa ya? Apa yang dicari gitu? Kalau untuk apa yang dia cari dari saya sampai sekarang, saya juga masih pertanyakan apa. Selain itu, maksudnya dia memiliki ilmu hitam itu tujuannya apa? Untuk disegani dan mempunyai nama di kampung itu. Cuma itu aja. Just that, hanya itu saja. Dan mungkin ingin hidup lebih lama. Iya. Ingin hidup lebih Karena lama. bisa berubah apapun ya. Jadi ketika ada, saya bagi sedikit ya soal Suanggi ya. Ada Suanggi di sana atau sama di Kalimantan kan Kuyang ya. Mereka tuh lepas dari badan. Iya. Dan cara menghabisi atau cara mengakhiri ya Suanggi itu, badannya itu kita isi dengan tanah. Badannya nih, yang dia lagi tinggalin kepalanya kan pergi keluar. Iya. Pergi keluar kepalanya, badannya tinggal kan. Nah itu badannya kita isi tanah tuh. Oke. Supaya ketika kepalanya kembali dia nggak bisa masuk lagi karena udah full dengan tanah. Iya benar. Gitu. Nanti ketika dia menangis, dia kan menangis tuh dia muterin badannya tuh bilang, tolong saya sama masuk ke saku badan. Nanti tinggal pendeta berdoa atau kita bakar badannya. Kayak. Itu kan teorinya dan pasti prakteknya tidak mungkin seperti ini sih, kita sudah pasti lari sih. Pasti lari, nggak mungkin kayak gitu. Iya, pasti lari. Maksudnya Mas Gio yang petinju takut gitu. Iya, makanya sampai ngajak temen gitu kan. Bilang, temanku sampai bilang, kok petinju, kok takut, siapa pukul? Gue bilang, bukan masalah itu, ikut sudah. Ujungnya sampai sana lari juga dia kan. Ninggalin saya juga kemarin dia. Ada gosip yang beredar kan dengan leasing yang sebelumnya itu tentang nasabah ini di blacklist. Dia di blacklist. Nggak, jadi udah ya memang mungkin utangnya dia nggak lunas atau gimana, I don't know. Berapa sih? Dia punya pokok utangnya. Pokoknya 75 juta. 75 juta. 75 juta. Jadi memang udah masuk ke masalah yang besar lah. Untuk utang segitu per bulannya aja dia 5 juta lebih. OJK punya nasabah hantu ternyata, berarti datanya. Hati-hati. OJK udah masuk OJK dong ya? Udah, itu kena slik itu. Iya. Kena slik. Ada nasabah hantu. Kena slik itu pasti. Kena slik itu dia. Tapi gimana ya? Mau bilang dia, itulah. Saya juga kadang pasti berpikir gitu sih Bang. Maksudnya ini namanya dia ngambil pinjaman. Yang aku masih kepikiran sampai sekarang. Iyalah. Surveyor itu nampak mukanya sama nggak sih seperti yang aku nampak gitu? Dan pencairannya seperti apa? Iya, gitu. Tapi katanya surveyornya itu manusia yang dia ketemu, dan itu seperti kita yang ngobrol kayak gini, nggak ada ini. Berarti benar kata ketua adat yang di sana ya? Ya, dia bisa berbaur. Berbaur. Dia bisa berbaur.
Terakhir ya, Hmm, mungkin terakhir ini. gimana? Apakah di Papua sana banyak yang menggunakan ilmu hitam seperti itu? Kalau yang saya tahu ya, Heeh. banyak. Tapi ada beberapa yang memang kita nggak bisa sebutin. Iya, iya. Karena memang ada konsekuensinya. Hmm. Kayak contoh kita nggak bisa napak tanah gini sambil sebut namanya orang yang punya ilmu itu. Kaki itu nggak boleh napak di tanah. Karena kalau kita napak di tanah kaki, terus kita sebut nama orang yang punya ilmu itu, dia akan datang ke kita. Dia mendengar gitu ya? Dengar. Dia dengar. Mau sejauh apapun dia dengar. Ah, ngeri banget. Tadi napak nggak, Mas? Napak. Tapi nggak apa-apa, saya diganggu setiap hari kok. Jadi tadi pagi tuh yang aku kaget, nggak diganggu. Mungkin that's because dia tahu aku baca firman Tuhan ya. Iya, iya. Aku sering baca firman Tuhan. Tapi baru tadi doang nggak diganggu. Sebelum-sebelumnya itu diganggu. Makanya Iya, aku iya. kaget bilang, Iya. ntar aku mau lihat nih. Ntar kalau aku tidur nih diganggu nggak nih? Mm-mm, Nah itu, aku mau lihat dulu. mm-mm. Tapi tadi juga sempat miris ketika cerita tentang Arman ya. That's my dog. Dari umur berapa Dari bersama kuliah. Arman? Dari kuliah? Mm. Sudah berapa tahun itu? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7. 7 tahun. 7. Dari dia kecil? No. Dia datang tuh udah gede, udah besar dia. Udah Oh. besar. Tapi jinak memang. Anjing jinak banget. Jadi itu gini, why he's the name Arman? Karena papa tuh, almarhum papa tuh senang sama merek Armani. Tahu Armani? Parfum? Iya, kayak parfum Armani. Iya. Gitu. Ya, papa senang. Cuman kan kayak nggak enak kan kalau kita panggil Armani, Armani kayak orang dengarnya tuh air mani gitu. Iya, Ya, iya, kayak benar, gitu. benar, benar. Makanya Heeh. disingkat Arman. Oh. Nah, udah gitu. Jadi sama aku terus, dia paling dekatnya sama aku dong. Oh gitu. Sama papa, almarhum papa. Terpukul banget dong. Oh sedih dong. Makanya tadi aku pengen nangis. Iya, Tahan iya, gue kelihatan. karena deket banget. Aku pulang kantor dia yang sambut kayak senang-senang anjing tuh ya. Jadi pas dia gigit aku tuh kayak syok lah. Ya. Bekas lukanya masih ada. Cuma kenangan itu aja yang dibawa. Iya, tinggal ini doang. Sama kuburannya nggak jauh dari rumah sih. Aku kuburannya nggak jauh. Nggak jauh ya. Dekat-dekat rumah. Terus aku semen lagi. Gali tanah terus aku kubur, aku semen lagi kuburannya. Ada namanya tuh? No. Oh enggak ada. Takutnya dibongkar sama orang. Iya. Aku nggak tahu. Aku cuma taruh batu lingkar doang, gitu, batu tela aku dilingkarin gitu. Oke, Mas Gio, terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Sama-sama. Dan tadi yang diceritain sama Mas Gio juga nggak cuma horornya aja, tapi ada beberapa yang menurut gua tuh indahnya Papua juga dikasih tahu tentang Ya. cendrawasih segala macam ya, Betul. keragaman orang-orangnya. Hmm. Sekali lagi terima kasih. Mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman apapun mengenai kejadian dari Mas Gio, Nah. atau bahkan tanah Papua sendiri seperti apa boleh di. Oke. Kalau pesan saya untuk orang-orang di luar sana ya, terutama untuk teman-teman serekan yang debt collector, kita bekerja sesuai SOP dan juga jangan menyalahgunakan jabatan kita. Dan untuk nasabah-nasabah, tolong bayar angsuran. Biasanya dia yang ngutang, dia yang Iya, misalnya datang galak kemarin, tuh. Iya galak bang, itu makanya takutnya kayak gitu. Dan juga Bang Jamal ini kan ada yang lagi rame kemarin di Kalibata ya, yang soal Matel dibakar. Gitu. Jadi itu sebenarnya gini, kita debt collector dengan Matel, kita itu sebenarnya pekerjaannya sama, kita menarik unit yang menunggak. Cuman kalau kita debt collector yang bekerja di bawah perusahaan leasing, kita ada SOP-nya, di mana kita menarik unit, yaitu di rumahnya nasabah, atau tidak kita menarik unit di kantornya nasabah. Tapi itu pun kita harus menggunakan surat dari kantor. Itu dari kantor tuh kan biasa kasih SP1, SP2, SP3, dan setelah itu surat penarikan. Tuh. Nah kalau Matel yang kemarin itu sebenarnya mereka ya nggak sengaja kan, mereka narik di jalan dan yang punya juga nggak terima. Anggota kan. Oh iya. Yang punya anggota dan juga ya mungkin terjadi selisih paham dan akhirnya dipukul di jalan dan dibakar gitu. Nah pesanku tuh sebenarnya buat teman-teman debt collector di luar sana ya, kalian kalau mau menarik suatu unit pastikan kalian punya SPPI. SPPI itu legalitasnya kita. Seperti polisi punya KTA, kayak gitu. Kita punya legalitas, tapi kita juga kalau menarik kita juga harus punya surat dari kantor. Benar. Nah, karena surat dari kantor itu
sudah punya hak, kita sudah punya hak untuk menarik. Tapi kita jangan pernah membenarkan menarik di jalan. Karena nggak mungkin ketika contoh nasabahnya lagi di jalan, tuh kalau bisa ikutin aja sampai ke mana. Mereka berhenti di mana ya kita ke situ. Jangan pas lagi sebentar di jalan langsung kita potong, wah itu salah. Gitu. Karena memang kita juga debt collector ini, kita kerjanya tuh mengikuti perusahaan ya. Iya. Kita mengikuti perusahaan dan kita juga digaji dari hasil menarik dan juga kalian bayar angsuran gitu yang nasabah-nasabah itu. Dan kami juga debt call ini sebenarnya tugasnya tuh cuma mengingatkan untuk mereka bayar angsuran. Kita datang ke sana, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Ibu kenapa sih angsurannya menunggak nih, kenapa? Nah kita jadi teman ceritanya nasabah nih. Gitu. Cuman kan yang terlihat di media sosial tuh ya adalah oknum ya, kita sebutnya oknum aja. Jadi membuat nama debt call itu jadi jelek gitu. Sebenarnya debt call itu kita kerjanya ya itu, kita bertemu dengan nasabah, kita cari jalan keluar. Dalam artian bantunya tuh kayak, oh mungkin contoh ibunya bilang, aduh mas saya menunggak nih karena gaji saya belum cair nih. Nah akhirnya kita sebagai debt collector kita bilang, coba pinjam di saudaranya, coba tuh bisa bantu bayar dulu, nanti ketika gajinya ibu keluar, ibu tinggal ganti uangnya, kayak gitu. Kita bantukan, kita ngobrol gitu, kita istilahnya nggak, kecuali ya nasabahnya udah tahu dia ada uang nih, ada uang tapi dia berpikir ngapain bayar angsuran, nah, itu salah. Tapi kita harus tarik mobilnya gitu. Tapi dengan itu yang saya bilang SPPI sama surat dari kantor. Jadi dan juga untuk Papua sendiri, Papua itu indah ya teman-teman. Apalagi di sana tuh alamnya ya luar biasa lah, indah, luar biasa indah. Dan istri saya orang Papua. Jadi tidak usah ragu untuk datang berlibur ke Papua karena di sana tuh saya tidak serem sih, tidak serem, aman lah di sana. Indah lah pokoknya. Aman ya. Aman. Pasti dijaga juga lah sama warga lokal ketika kita mau. Apalagi warga lokalnya baik semua. Baik. Mereka menyambut kita seperti saudara. Di sana toleransinya kuat. Kuat ya. Kuat. Kemarin di Jayapura, saya kan tinggal di Jayapura. Di sana tuh gereja kemarin ada ibadah. Yang bantu jaga parkirannya itu agama Muslim. Agama lain lah. Iya. Mereka bantu siapin makanan. Gitu. Di sana toleransinya kuat. Dan Papua juga salah satu list dari gua guys untuk bisa liburan ke sana. Thank you Bang. Di sana tuh memang liburannya ada Raja Ampat. Tapi kalau sekali-sekali lah kan ke Raja Ampat terus nih. Sekali-sekali main ke Jayapura. Tempat tinggal gue tuh. Nah di sana tuh juga banyak kok kayak Jembatan Merah. Terus ada Bukit Jokowi. Bukit Jokowi yang kemarin Pak Jokowi itu tuh. Nah itu tuh di sana bagus sana. Gitu. Hidup Jokowi. Ya seperti itulah. Dan di sana itu ya orangnya asik-asik. Iya. Asik-asik. Dan itu yang saya bilang cepat akrab. Cepat akrab sama orang. Itu salah satu list gue juga tuh buat pergi ke sana ya. Iya. Oke, itu aja cerita dari Mas Gio. Mas Gio punya pengalaman lain lagi gak? Tinju. Pengalaman horor Mas. Oh, pengalaman horor. Oke, pengalaman horor banyak sih, Mas. Dan buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Mas Gio, tolong tulis di kolom komentar ya, guys. Boleh. Bukan pengalaman petinju. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Gio izin pamit, bye.